Mau doa bahasa apapun Diterima. Diterima, Mas. Diterima. itu insya Allah tetap akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Daulwa TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Takrif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Kalian pernah nggak sih berpikir kalau kita berdoa pakai bahasa Arab tanpa memahami artinya, apakah doa itu diterima atau tidak ya? Nah, mungkin banyak dari kita yang hafal doa-doa tertentu sejak kecil, tapi belum sepenuhnya memahami maknanya. Sebenarnya, gimana ya pandangan Islam tentang hal ini? Apakah doa itu cukup dari bacaannya saja, atau harus dibarengi dengan pemahaman dan keikhlasan? Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Apa namanya? Nama saya Zainal Qudsi. Mas Zainal. Oke. Pak Midi, Pak Turmidi. Pak Turmuzi ya. Saya Sumardi. Mas Sumardi. Kesibukannya Bapak Turmuzi apa, Pak? Dagang. Dagang ya. Dagangnya dagang apa tuh? Seperti meracang gitu. Oh iya. Oh. Mas Sumardi ini kesibukan sehari-harinya apa, Mas? Ngajar di SMP NU Lekok, di Lekok? Pondok Pesantren Al Kholiliyah Lekok. Oh, di pondok pesantren ya. Berarti di bagian sana ya? Tuh sana. Timur, Mas. Oh, timur. Mas ini kesibukannya apa, Mas? Kesibukannya kuliah. Kuliah di Pasuruan sini. Enggak, kuliahnya di Probolinggo. Probolinggo. Jadi di sini main-main apa ngilangin sumpah apa gimana ya? Main-main sama Main-main keluarga. sama keluarga ya. Heeh. Oh. Jadi menurut antum nih Mas ya, kalau misalkan kita berdoa baik itu di sholat apapun di luar sholat, kan doa kita nih sebagai orang Islam kita pakai doa bahasa Arab. Kebanyakan kita nggak paham nih bahasa Arab. Itu gimana? Apa diterima, apa kurang pahalanya, apa gimana ya? Kalau masalah pahalanya saya yakin dan saya rasa memang ya tetap sama. Sama. Mau doa bahasa apapun itu insya Allah tetap akan diterima. Kalau menurut saya diterima. Sebab sholat itu kan wajib. Meskipun pakai bahasa apa, yang penting niatnya itu. Gitu. Ya, kalau menurut pemahaman saya diterima, Mas. Diterima. Tapi untuk dasar hukumnya saya nggak terlalu mendalami, nggak terlalu tahu gitu. Cuma sholat itu kan ialah kewajiban dari rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5, Mas. Yang pertama sholat, yaitu tersendiri kita melakukan rukun Islam yang pertama ini seperti itu. Dan itu kewajiban. Meskipun siapapun orang itu, dikala orang itu tidak mengetahui artinya, ya intinya kita kan menurut sepengetahuan saya kita itu melaksanakan sholat gitu. Mungkin bagian dari orang-orang awam di Indonesia ini mungkin banyak yang tidak mengerti artinya seperti itu. Yang menurut saya sah-sah saja, Mas. Demikian tadi jawaban dari masyarakat kita. Langsung saja kita saksikan jawaban dari narasumber kita. Doa mukhul ibadah seperti hadis Nabi SAW, dan di riwayat yang lain doa mukhul ibadah, doa adalah inti daripada ibadah. Hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua. Doa dinyatakan doa itu sahih dan diterima jika kita mengetahui apa yang kita katakan. Ketika kita doa, kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang berdoa, dia harus tahu apa yang dia minta. Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia harus paham apa yang dia katakan.
Ya Allah, berikan kepada, jadikan dunia baik, indah, bahagia, mulia, dan akhiratku indah, bahagia, dan selamatkan aku dari neraka. Jika seseorang tidak mengetahui artinya, dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukan doa. Ini bukan doa ini. Ini dia berkata meniru orang lain ngomong. Dia mengucapkan lafaz meniru orang lain. Ini bukan doa. Doa itu ketika kita faham, tahu apa yang kita minta. Itu namanya doa. Jika kita tidak tahu apa yang kita minta, ini bukan doa. Ini bukan doa ini. Kita meniru lafaz orang lain berkata. Apakah mendapat pahala? Fihi nadhar. Ulama berbeda pendapat di situ. Karena zikir dan doa tidak sama dengan Quran. Al-Quran nata'abbad bitilawatih. Al-Quranul Karim kita beribadah dengan membacanya. Maka Nabi menjanjikan setiap satu huruf 10 pahala. Imam Ali bin Abi Thalib mentafsirkan satu huruf 10 pahala jika dibaca di luar sholat tanpa berwudu. Tapi jika dia punya wudu, maka setiap satu huruf 25 pahalanya bagi orang berwudu baca Quran. Di dalam sholat posisi duduk satu hurufnya 50 pahala. Dalam sholat posisi berdiri dia baca Quran, satu hurufnya 100 pahala walaupun dia tidak tahu artinya. Karena kita beribadah hanya dengan membacanya. Bagaimana dengan tahu artinya? Jauh lebih istimewa lagi. Tapi jika zikir, doa, kita beribadah dengan doanya itu. Dan dinyatakan kita berdoa jika kita faham apa yang kita katakan. Itu namanya doa. Jika kita tidak memahami apa yang kita katakan, maka itu bukan doa namanya. Apakah dapat pahala Habib? Allahu a'lam. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dinamakan doa yang dihitung sebagai bentuk ibadah. Ad-doa huwal ibadah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita memahami apa yang kita katakan. Jika kita tidak memahami apa kita katakan, maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan itu bukan doa. Itu bukan doa. Maka tidak masuk dalam hadis Nabi doa itu adalah ibadah. Kalau udah ibadah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini hendaknya kita memahami apa yang kita baca di dalam doa sehingga nilainya sebagai bentuk ibadah. Walhamdulillahirabbil alamin.